urapi saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. E.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan
dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa kita bisa hadir di tempat ini. Amin. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya menyapa seluruh jemaat Tuhan yang melakukan streaming di rumah, dimanapun kita berada, dan berapapun jumlahnya kita. Percayalah, di saat kita sungguh-sungguh depan Tuhan, maka hadirat Tuhan itu tercurah buat kita. Amin. Mari kita hati kita untuk kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan kami bersuka cita menyambut kebaikan Tuhan yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kami pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah kesehatan yang Tuhan sudah beri buat kami. Buat anugerah keluarga yang terbaik yang Tuhan sudah beri buat kami. Buat anugerah pekerjaan yang terbaik yang Tuhan sudah beri buat kami. Buat anugerah Tuhan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat segala yang kami nikmati Tuhan. Karena kami tahu kami gak mampu berjalan tanpa Tuhan. Dan kami punya ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau Tuhan bawa hati kami, pikiran kami, penyembahan kami untuk Allah yang hidup, Sang Pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya Yesus. Thank you Jesus.
Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yes Jesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sebab ini iman kami Tuhan, ku menyembah dalam kudus. Sebab kami mau hampiri tata-Mu Tuhan, diri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatan hidup kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sebab kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, sebab Kau jamah kami Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir, sebab iman kami nyatakan Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir dalam hati kami Bapa. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Amin Jesus. Kuasa yang tak terbatas, ku
Sebab kelepasan terjadi. Terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, sebab kuasa-Mu bekerja buat kami Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir. Kami bersyukur Bapa, punyalah seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami rasakan Roh-Mu mengalir, bekerja dalam hidup kami, bekerja dalam hati kami, Roh Kudus. Haleluya. Sikiararabatakanalarabasando, hiararabatakanalarabasande. We worship you Lord. Sebab kami rasakan jamahan-Mu membebaskan siap kami Tuhan, menguatkan hidup kami, meneguhkan siap harapan kami Tuhan. Sebab kekuatan kami Tuhan hanya berasal daripada-Mu. Kami percaya Roh-Mu Tuhan menyembuhkan kami, membebaskan kami, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus, glory, glory Tuhan. Sikiararabatakarabarabase, hiararabatakarabarabasando, hiararabatakarabarabase. We worship you Lord. Haleluya. Sebab kami mau menaruh harapan kami kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan kekuatan kami, tempat perlindungan kami, kota benteng kami. Kami gak mampu hidup tanpa Engkau. Kami gak mampu berjalan tanpa-Mu Tuhan. Sikiarabatakanarabase, yararabatakanarabasando, yararabatakanarabasane. Jesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Amin, amin. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hati saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, besar dan layak di
bagimu Tuhan. Tuhan. Yes Lord, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yesus Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Sebab kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena sukacita-Mu ada buat kami. Yang siap bersukacita sama-sama katakan. Sekali lagi shalom. Boleh kasih tos kanan kirinya. Mari bersukacita buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab kami terima sukacita daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Aku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami.
sukacita. hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Coba Elis mau dengar sekali lagi suaranya Shalom. Shalom. Haleluya. Seberapapun kita yang hadir, kita tetap sukacita buat Tuhan Allah kita. Amin. Amin, amin. Amin. Yeay. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Yes Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami menari bagimu, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Thank you Jesus. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Sebab kami mau lebih lagi puji nama-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sebab kau terbesar, kau terbesar, sungguh mulia Tuhan, ajaib semua perbuatanmu. Amin, amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Saya mau dengar suaranya. Kau terbesar dan mulia, sungguh kau besar Tuhan, semua perbuatan. Amin, amin Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu Tuhan. Kau terbesar dan mulia,
dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membaca restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa bagi persembahan. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Sukacitamu melimpah dalam hidup kami. Sukacitamu melimpah pagi hari ini dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan sudah beri. Kini saatnya kami membagi berkat itu Tuhan, bagi kerajaan surga di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan apa yang kami beri ini dapat menjadi perlebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita kami. Dan kini siap kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Thank you Jesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya undang kembali jemaat bangkit berdiri, sama-sama katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan. Sebab Kau yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan, dalam lemah Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan, sebab Kau harapan kami Tuhan. Kau Allah Immanuel dalam hidup kami Tuhan. Yes Jesus, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. 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 Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami muliakan nama-Mu yang mulia dalam bahaya syarana. Haleluya. Syarana. Mari buka kedua tangan kita. Berkata-kata dalam roh. Tak bisa berbahasa roh, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami minta pengurapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah hati, menjamah pikiran kami, menjamah pendengaran mata kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus berbicara kepada kami karena kami siap menikmati akan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu akan meluruskan jalan-jalan kami yang bengkok. Firman-Mu yang akan membukakan jalan-jalan kami yang buntu. Firman-Mu memberikan kekuatan dan keberanian untuk kami mengatasi persoalan. Firman-Mu menghibur kami yang susah Tuhan. Firman-Mu yang kami perlu pada pagi hari ini. Baik kami yang di tempat ini maupun juga kami yang di rumah Tuhan. Baik yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih, kami sambut Engkau Roh Kudus berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus yang siap menikmati firman sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ya, saya waktu pas dengar dari Pak Ferry ini jago nyanyi katanya di Tristar di sana. Ya Kak Ferry ya. Haleluya. Ayo nyanyi satu lagu kok. Nyanyi Kak Ferry satu lagu. Ada lagu Mandarin ke lagu rohani tapi jangan lagu dunia. Ada. Ya. Satu lagu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, kasih mic-nya. Kasih mic-nya, Mbak. Ini dia. Ya, memuji Tuhan juga boleh, di situ boleh, di atas juga boleh. Mau nyanyi lagu apa? Kasih nadanya. S. Wah, jago udah langsung S lah. Iya, ya. Mandarin ya. Ini jago-jago Mandarin semua ini. Terus
ku mau cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekarang Mandarin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ntar dulu. Rupanya lagu ini banyak favoritnya ya. Siapa lagi yang satu yang lagu jadi kesukaan dia? Ayo, duet sama Pak Heri. Ayo Meja. Lagu apa? Ini lagu yang ini dia bilang, wah ini lagu favorit saya. Gak mau. Makasih Pak Ferry. Lain kali nyanyi Mandarinnya Pak Ferry. Kita pingin dengar Mandarinnya. Puji Tuhan. Ya. Mungkin Ko Ferry tidak bisa memberitakan firman, tidak bisa bersaksi atau berkhotbah, tapi dengan puji-pujian sama juga bisa menyaksikan. Jadi kalau nyanyi di street art, nyanyi lagu tentang Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya akan lanjutkan lagi khotbah saya dari yang bulan lalu. Tentang bangkitlah menjadi terang. Oh sebentar, ini saya keluarin itu dulu ya. Mana? Nggak keluar. Bulan lalu saya berbicara tentang bangkitlah menjadi teranglah, itu seri pertama, dan saya akan lanjutkan pada seri yang kedua tentang tema yang sama, bangkitlah menjadi teranglah. Ya, karena hari-hari ini Alkitab berkata bahwa hari semakin gelap, artinya kebejatan moral manusia semakin menjadi-jadi. Aduh gila sekali lihat ini sekarang, waduh di Amerika, daerah-daerah sana, ya mereka ketemu orang Asia, saudara,
Wah, enggak perlu itu oma-oma. Mau masuk rumah, saya lihat masuk rumah ditangkap, ditendang, dipukul sampai masuk rumah sakit. Gak bisa nih, sampai masuk rumah sakit. Ya, lagi hari-hari ini juga saudara kita melihat bahwa semakin bebasnya saudara, semakin bebasnya ya di Amerika menjual persenjataan saudaraku, sehingga ya semakin banyak orang yang mati dibunuh saudaraku oleh senjata itu. Mana Anda Isa? Oh, mana? Kok hilangin? Oke. Ya, semakin menjadi-jadi saudaraku, sehingga ada ponakan saya yang di Bali baru mau sekolah di LA saudaraku, sudah beli rumah lagi harganya enggak tahu mungkin 15 sampai 20 miliar. Saking ketakutannya saudaraku, jadi habis nanti 1 semester ini dia mau kembali ke Indonesia, mau sekolah di Melbourne saudara. Ya, hari-hari ini ya sungguh mengerikan sekali di Amerika itu, ya, dan di Eropa, ya, baik keamanan, kenyamanan manusia, kita nggak bisa sembarangan jalan karena di sana mereka bisa bawa senjata, ya, kemana-mana mereka bisa tembak aja orang, dan kehidupan ekonomi di sana juga, waduh, sedang kacau balau. Ya, bensin saja 1 liter bisa ratusan ribu. Ya, 1 liter. Jadi sekali isi mobil itu ya harus 1 juta, 1,5 juta saudara. Ya, belum lagi masalah gandum lagi saudara. Ya, kelaparan terjadi luar biasa. Ini kalau beberapa saat lagi ya gandum yang dari Rusia dan Ukraina tidak dikeluarin saudara. Padahal itu ada ratusan ribuan ton di sana, tapi tidak bisa keluar gara-gara perang. Nah, ini bisa terjadi kemiskinan yang luar biasa sekali di negara-negara. Kita melihat bahwa Alkitab berkata, saudaraku, juga tentang firman Tuhan, saudaraku. Tetapi sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya mau bertanya kepada kita semuanya. Saya mau bertanya, apakah gelap itu ada atau tidak? Halo? Ada? Ada enggak? Anda salah. Terang kita bisa pelajari, apakah gelap kita bisa mempelajari? Terang kita bisa membuat cahaya yang berwarna-warna seperti pelangi, apa gelap bisa? Cahaya kita bisa ukur panjang gelombangnya, apa gelap bisa? Berarti gelap itu enggak ada. Tetapi kenapa ada gelap? Itu menunjukkan bahwa tidak adanya terang. Amin. Coba kita mati ini lampu. Kita bilang apa? Coba kita nyalain. Saudara bilang apa? Kenapa enggak bilang gelap? Karena adanya sinar. 1-0. Pertanyaan kedua. Ya, apakah dingin itu ada atau tidak? Halo? Ada enggak? Buktinya kita punya jaket, di ranjang ada selimut, betul enggak? Tetapi survei membuktikan atau kimia atau fisika membuktikan bahwa sesungguhnya enggak ada dingin. Coba aja ada api unggun, kita dekatin api unggun itu. Saudara terasa apa? Kenapa enggak bilang dingin? Padahal tadi jauh dingin. Amin. Ya, jadi sesungguhnya tidak adanya dingin, tetapi kenapa adanya dingin? Itu membuktikan bahwa tidak adanya panas. Sehingga ya terjadinya kita sebut dingin. Tapi kalau ada panas, dingin itu akan sirna. Nah, dari 2 pertanyaan ini, saya membuat satu pertanyaan yang sangat yang menjadi goalnya. Jangan sampai salah. Apakah kejahatan itu ada atau tidak? Yang lain? Ada enggak? Buktinya di mana-mana ada penjara. Bahkan digede-gedein penjara, double-double. Kenapa? Banyak penjahatnya. Nah, kalau saudara kita melihat, kalau saudara bilang bahwa kejahatan itu ada, berarti Tuhan yang menjadi penciptanya juga apa? Loh, kok enggak berani ngomong?
Kalau saudara mengatakan bahwa kejahatan itu ada, berarti Tuhan yang menjadi pencipta dari segala makhluk yang hidup ini juga apa? Jahat ya? Oh, beraninya saudara bilang jahat. Kejadian 1 sampai hari pertama sampai hari yang ke-7, Allah menciptakan semuanya saudara, sampai pada hari ke-7 semuanya baik. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Ya, dan kenapa kejahatan itu ada? Jawabannya karena terang Kristus tidak ada di dalam hati seseorang. Amin. Kalau Kristus ada dalam hati kita, atau firman Allah yang menjadi pelita bagi kaki kita ada di dalam hati kita, kita pasti tidak akan menjadi orang jahat. Kasih tahu sebelah kanan kiri kanan, kamu bukan orang jahat kan? ya, kamu bukan orang jahat kan? Bilang gitu, amin. Iya. Kita melihat bahwa kenapa Yesus itu ketika datang di sinagog, dia mengobrak-abrik orang yang berjual beli. Apakah Yesus melarang orang berdagang? Kenapa Yesus harus mengobrak-abrik? Nah, kalau saya khotbah ini gini saudara, jadi saudara ho, jadi ngikuti gitu. Ya kenapa Yesus harus mengobrak-abrik orang yang jual beli? Kenapa? Iya, karena rumah Tuhan itu disalahgunakan. Bait Allah seharusnya tempat untuk pray, praise and worship, doa, pujian dan menyembah kepada Allah, tapi mereka menjadikan sarang penyamun. Sarang penyamun itu artinya pusat daripada kejahatan. Alkitab berkata tubuh kita ini bait Allah. Amin. Kalau yang keluar dari mulut kita kebun binatang, kalau tangan kita saudaraku, ya istri kita udah jadi sansak, ya jeb kiri, jeb kanan, hook kiri, hook kanan, ya berarti ya rumah kita sudah jadikan rumah apa? Sarang apa? Hati-hati saudara. Tubuh ini bait Allah. Barang siapa mengotorinya, barang siapa merusaknya, dia akan berhubungan dengan penciptanya sendiri. Amin. Ya, saya juga banyak, sudah 11 album rohani. Jangan-jangan saudara kalau begitu saya keluarin lagu, mereka rubah kata-katanya, mereka rubah melodinya, saya bisa tuntut. Amin. Karena itu milik saya, hak saya. Begitu juga dengan Tuhan. Saudara dan saya adalah ciptaan Dia. Jangan ngutik-ngutik. Amin. Ya, supaya jangan kita diobrak-abrik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi pertanyaan, kenapa saudaraku? Ya, kita rumah Tuhan menjadi sarang penyamun saudaraku. Karena kita orang Kristen tidak mengerti siapa diri kita. Kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti terang Kristus sudah ada di dalam kehidupan kita. Atau hidup yang kita hidupi ini bukan jadi milik kita, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Amin. Oleh sebab itu, saudara menjadi orang Kristen, jangan salah menempatkan diri kita. Nah ini saudara. Kadang-kadang kita nggak ngerti kita orang Kristen. Begitu orang lagi ngurumpi sana, mereka lihat kita, kebetulan, kurang komplit ini gosipnya. Berarti kita nggak ngerti siapa diri kita. Dan kita sudah salah menempatkan diri kita. Kalau kita mengerti siapa diri kita dan kita tahu menempatkan diri yang tepat, begitu kita datang, mereka bilang bubar. Mr. Haleluya teko. Gitu. Gak apa-apa kita Mr. Haleluya, gak apa-apa. Berarti mereka tahu siapa diri kita dan kita bisa menempatkan diri kita di tempat yang tepat. Di Atlas, saudaraku, sejak saya ikut nge-gym, banyak sekali baik hamba Tuhan, teman-teman,
selalu berkata, kamu nggak salah nge-gym di sana. Itu pusatnya ya pil di sana ya. Ya, saya cuma tertawa dan saya berpikir bahwa ya saya tahu siapa diri saya dan saya bisa menempatkan diri. Dan buktinya sampai di sekarang sudah puluhan tahun oke aja, nggak ada gosip tentang saya. Amin. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir, waduh jangan ke sana, jangan ke sana. Ya seperti Koferi misalnya ke Tristan, nggak apa-apa kumpul bersama teman, nggak apa-apa nyanyi. Tetapi kita harus tahu diri kita. Kalau minum wine, oke ya jangan sampai mabok, gitu kan? ya kalau bergurau, tapi jangan sampai ya ngomong yang nggak benar, jelek-jelekan. Kumpul sih kumpul, tapi jangan sampai kita mata keranjang. Nah gitu ya. Ya jangan ngelirik kiri, ngelirik kanan. Ya kecuali kalau belum menikah, masih bujang, oke lah ngelirik. Tapi kalau sudah menikah, kita harus ya tetap menjaga diri kita. Ya, oke. Ya kita melihat bahwa atau dengan kata lain, saudara, kenapa dunia ini semakin gelap? Ya, kenapa kejahatan semakin merajalela? Kenapa keburukan semakin terjadi? Kenapa hidup kita semakin susah? Kenapa penyakit itu semakin beraneka macam, beraneka ragam terus muncul? COVID aja 19 ini. Sekarang sudah nggak tahu yang keberapa, seri yang keberapa, yang sekarang terakhir seri B2, B4, saudara. Nggak tahu lagi, selanjutnya apa lagi. Ya, kenapa itu bisa bermunculan? Karena jawabannya yang pasti orang Kristen salah menempatkan dirinya. Kita adalah pembawa terang itu. Gelap pekat kayak gini, gelap pekat model apa? Ada sedikit lilin bernyala. Dia akan sirna. Amin. Kalau di kampungmu, walaupun disebut kampung-kampung pecat, kalau engkau bisa tahu menempatkan dirimu, dan engkau tahu siapa dah dirimu, kampung itu pasti berubah. Amin. Oke, kita baca firman Tuhan Yesaya 60 ayat pertama sampai yang ketiga. Aku minta minum man. Yesaya 60 ayat pertama sampai ketiga. Saya baru pulang dari Sumba, jadi masih rodok kesel-kesel. Mari kita baca sama-sama aja deh, biar kita juga. Oke, 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, itu kemuliaan Tuhan atau terang itu datang kepada diri kita. Amin. 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, atau kalau ada terang di dalam hidup kita, dan kemuliaan Allah nyata dalam atasmu, maka bangsa-bangsa, lihat, ya akan berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahayamu yang terbit pagi. Nah, yang ayat yang kedua lagi, kedapan menutupi bangsa-bangsa, karena nggak ada terang. Tapi kalau terang itu ada dalam diri kita, orang akan berduyun-duyun datang, bangsa-bangsa dan raja-raja. Amin. Nah, saya akan lanjutkan saudaraku tentang seri yang kedua. Seri yang pertama, ya kenapa saudaraku orang Kristen salah menempatkan pelitanya? Yang pertama karena mereka taruh di bawah gantang, ya di bawah mok. Ya, ada yang kalau Israel itu ada ukurannya, literannya. Jadi orang Kristen itu orang Kristen ya perhitungan. Saya datang ke gereja ini apa untung ruginya? Kira-kira. Saya datang ke gereja ini ada cia-cia apa enggak? Ya. Saya datang ke gereja ini atau saya melayani Tuhan di tempat ini, ya pendetanya itu ya sombong enggak? Kira-kira. Ramah enggak? Nyopok enggak saya dari jauh atau tidak? Jadi itu orang Kristen punya kriteria. Itu berbahaya. Yang kedua, orang Kristen yang menaruh pelitanya di bawah tempat tidur. Ini kan ada bin ajaib. Kalau taruh pelita di tempat tidur, ranjangnya kobong enggak? Orang yang di atas ranjang kobong enggak? Ya kobong sih sana. Ya, kita harus Kristen menjadi teladan, kita telah menjadi batu sandungan.
Ya, banyak orang yang tidak mau ke gereja karena apa? Karena melihat kelakuan orang Kristen. Oh, lebih baik saya ke gereja. Kenapa? Saya kerja bisnis saya baik-baik. Orang Kristen punya toko namanya Tisani. Tahu Tisani? Tipu sana, tipu sini, tipu sana. Jalan aja kayak ulo, Pak. Gimana saya mau ke gereja? Ini orang Kristen yang menaruh pelita di bawah ranjang. Tetapi yang benar, kita harus taruh pelita di atas kaki dia. Sekarang lanjutan yang kedua, saudaraku. Ya, apa kesalahan daripada kekristenan sehingga dunia ini semakin gelap? Ya, karena pelita, ya, karena mereka menempatkan pelitanya di tempat yang terang. Ada fungsinya kalau jam pulang dari tempat ini, kita nyalain lilin taruh di pinggir jalan. Ada fungsinya? Nggak ada kan? Orang bilang, orang gila ini orang, ya lilin bagus-bagus ditaruh di pinggir jalan. Mending saya ambil bawa pulang ditiup. Tapi kalau malam gelap kita taruh pelita, waduh terima kasih Pak, terima kasih ya. Kalau enggak saya bisa masuk ke lubang, untung ada pelitamu. Ya, orang Kristen saudaraku, ya menempatkan pelitanya di tempat yang terang. Itu kesalahannya saudara. Ya, pelita di siang bolong saudaraku nggak ada manfaatnya, betul nggak? Nggak ada faedahnya. Ya, kumpulan orang Kristen dalam persekutuan doa bergereja ini baik saja untuk saling menguatkan fellowship, tetapi fungsinya yang sesungguhnya bukan di sini. Fungsinya orang Kristen yang sesungguhnya di sono, di luar sana, di rumah terutama, saudaraku. Ya, di teman-teman, ya di sekolah, saudaraku, di tempat kerja. Di situ, saudaraku, baru fungsi kekristenan sesungguhnya. Sehingga ketika mereka melihat cahaya melalui perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, saudaraku, saya percaya. Saudara nggak perlu ngajak, dia akan bertanya, ya kamu kok beda ya dengan teman kerja lain? Apa rahasianya? Saya punya pelita gitu. Apa itu pelita? Tuhan Yesus ada bersama saya. Amin. Nah, kalau kita bisa melakukan demikian, saya percaya dimanapun kita berada, kita akan berfungsi. Setuju katakan amin. Ya teluan daripada ya pelita ya bernyala di tempat-tempat tepat untuk menuntun orang-orang yang tersesat, mendoakan mereka yang sakit. Ya kalau kita punya kendaraan, nah seperti siapa ini Cik Micu, apa? Cik Ling bilang siapa? Cik siapa namanya? Siapa namanya? Jan? Cik Cu ya? Halo Cik Cu. Wah, dia baru berapa kali ikut ke gereja, udah dijemput Pak Ferry, dijemput Maicen, lah kalau kita semua ini berfungsi, saudara, wow, saya percaya kursi ini nggak cukup, amin. Mungkin Cik Micu nggak bisa khotbah berdiri di mimbar, enggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa jemput orang ke gereja, ya jemput dia. Kalau kita lihat orang teman kita sakit, kita doakan dia. Apalagi kalau kita datang, waduh saya sendiri saudaraku pernah masuk rumah sakit, ya pernah masuk rumah sakit. Mau doa modal apa? Yang saya tahu saya udah doa semua. Tapi begitu ada yang datang, senang sekali hati ini, betul nggak? Ya padahal yang doa juga mungkin ngalor ngidul, saya lebih bagus doa. Tapi dengan kehadiran Bapak, ya saya mau doakan Bapak, wih senang sekali. Ya, jadi kalau orang yang dalam kesusahan, kalau kita datang itu percayalah, upahmu itu besar di surga. Amin. Doakan mereka yang sakit. Ya jangan bilang, waduh saya jenis yang satu ini nggak bisa Pak. Tuhan Yesus sembuhkan dia, amin. Masa nggak bisa? ya kasih mereka lihat yang nggak punya pakaian, kasih. Saudara pada ingat enggak di Alkitab mengatakan satu kali Yesus ketemu semua orang banyak bersama murid-murid. Kamu ini katanya orang Kristen, kamu ini katanya pengikut Kristen dan sebagainya. Ketika aku lapar kamu tidak kasih aku makan, ketika aku tidak punya pakaian kamu tidak kasih, ketika aku di rumah sakit kamu tidak datang, ketika aku di penjara kamu tidak besuk. Mereka bilang, kapan kita melihat engkau mengalami semua? Itu orang-orang yang di pinggir jalan sana. Amin. Kalau kita bisa melayani mereka, kita sedang melayani Yesus. Saudara bisa bayangkan saudara melayani Yesus, kira-kira upahmu itu kayak apa? Amin.
Ya, lotremu 1 miliar saudara dapat nggak ada artinya. Ya, kalau kita bisa melayani Yesus. Amin. Ya, belajar sama Micu ya. Ya. Mencu. Pokoknya cu lah, yang belakang cu gitu. Ayo berfungsi kalau punya kendaraan. Ya, ayo berfungsi. Ayo jangan kendaraannya bayangin bisa naiknya kira-kira 7 orang, 5 orang, saudara jalan sendiri gitu. Amin. Ayo tanya sebelah kiri kanan, Pak, ya minggu depan Bapak naik sini, ke sini apa? Krep ya, minta alamatnya tak jemput. Wah, itu pelita yang berfungsi. Amin. Ya, itu pelita yang berfungsi. Ya, kunjungi mereka, doakan mereka, saudaraku. Perkara yang luar biasa pasti terjadi. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Ketika saya nyanyikan lagu ini, saya diingatkan sesuatu. Mungkin saya sudah pernah bicara, tapi nggak apa-apa. Di Alkitab juga ada Alkitab ulangan, betul nggak? Diulang-ulang nggak apa-apa ya kan? Alkitab berkata, jika engkau hidup dalam kasih, suka kasih. Alkitab berkata, Tuhan akan menutupi dosa-dosa, walaupun tidak dihapusin, lumayan dikurangi gitu saudara. ya, kalau yang 10 kilo mungkin dikurangi 9, 8. Terus kalau kita berbagi, kita berbuat kasih, Tuhan akan menutupi dosa-dosa kita. Tetapi Alkitab berkata, jika kita berbagi hidup kita dengan orang lain, itu tadi, mendoakan orang lain, mengunjungi orang lain, membuat orang lain happy, bersuka cita, Tuhan akan memperpanjang umur kita. Amin. Nah, saudara, kalau lihat koketik ini umur panjang, kenapa? Ya, kalau beli babi di sana pasti nggak mungkin kurang timbangan, selalu lebih-lebih dia kasih, saudara. Amin. Iya, berbagi, beri. Apa yang kita bisa beri? Bukan saja uang, Bapak Ibu, jangan namanya beri itu uang. Ya, kita memperhatikan orang, mendoakan orang. Ya, itu ya Tuhan berkata dia akan memperpanjang umur kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, ya, apa kesalahan orang Kristen sehingga dunia semakin gelap? Dikatakan pelitanya di rumah tetapi terangnya di tempat lain. Ini aneh bin ajaib. Kamu orang Kristen, lihat nama aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes jadi satu. Kristen, KTP Kristen, tapi kalau di rumah, suami sama istri kayak kucing mana? You know kucing mana? Ya, binatang satu-satunya kalau mau kawin, dia teriak semua orang, woi lihat aku mau kawin, Enggak, maksudnya saudaraku, orang Kristen yang pelitanya di rumah, tapi terangnya dilemahin. Kalau di rumah, ngomong tentang suami istri kayak ya serigala sama apa? Ya, kucing sama tikus. Begitu telepon bunyi, halo Pak, apa kabar? Aduh, senang sekali. Ya, kok ingat saya, puji Tuhan. Begitu ya lagi ngomong pedot. Ribut, ayo kerja, teleponnya bunyi. Oh iya Pak, aduh tadi pedot ya, pulsanya mungkin habis. Ngomong kayak orang di luar sana itu, kayak malaikat. Tapi ngomong bujune dewe, anak dewe, kayak singa mau menerkam orang. Nah itu pelitanya, ya Pak ya, pelitanya kan di rumah, tapi nggak ada terangnya, tinggal asap saja.
Tapi kalau di luar, waduh kayak malaikat, waduh Bapak ini kok orang baik sekali ya, perhatikan kita, waduh puji Tuhan, terima kasih. Iya Pak, Kristen harus saling menolong, harus saling memaafkan. Tapi sampai di rumah kayak kucing mana. Ya, kekristenan demikian saudara gini yang membuat dunia semakin gelap. Amin. Ya, Alkitab berkata, kalau kita mau menjadi terang, jadilah terang dulu di Yerusalem, Yudea, baru ke Samaria. Kalau engkau tidak bisa berfungsi menjadi terang di rumah, jangan pergi dulu ke Yudea. Ya, supaya kita enggak jadi batu sandungan. Amin. Kita harus tahu siapa diri kita. Amin. Dan kita harus bisa menempatkan diri di tempat yang tepat. Yang setuju katakan amin. Anak-anak di rumah juga kayak kucing kesayangan. Aduh, lembu. Wow, ya. Tapi di luar di rumah kayak kucing liar. Pak mau pergi belajar mekonco Pak. Ya kira-kira agak malam sedikit pulang saudaraku. Begitu penasaran Bapak saudara telepon sana telepon di rumahnya temannya. Ya ternyata anaknya lagi di diskotik saudara. Ah itu. Di rumah kucing kesayangan, di luar rumah kucing gila. Ya, kayak kucing ya yang sudah nggak bisa disayangi lagi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Orang Manado bilang apa? Berhenti Jo, bagate, bagatal, dang bagadang. Tahu? Ya, kalau nggak tahu nanti ketemu orang Manado tanya sendiri, saudara. Ya, oke, yang benar saudaraku, masih ada 2-3 acara. Yang benar saudaraku, pelita harus ditempatkan di kaki dian atau menorah ini loh, ini menorah. Nah, ini menorah, saya beli dari Israel. Ini ada pelita, harus taruh pelita, jangan taruh ya di tempat lain. Ya, harus di tempat di kaki dian atau menorah, ya. Karena kalau kita menaruhnya di tempat pelita itu akan berfungsi, ya semakin tinggi, saudara, cahaya akan semakin melebar. Ya, sehingga ayat yang ketiga, Yesaya 60, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahayamu yang terbit atasmu. Ya, sekali lagi saya katakan kalau kita menjadi orang Kristen harus tahu menempatkan diri kita dan kita harus tahu siapa diri kita. Yang setuju katakan amin. Satu hal lagi saya memberitahukan bahwa segala makhluk hidup baik di udara, di bumi maupun di bawah bumi menyukai terang. Terang itu merupakan satu kodrat saudara. Itu nggak bisa dipungkiri. Kita buktikan. Kalau hujan turun, lama nggak hujan, tiba-tiba hujan turun, keluarlah laron-laron. Mereka ngerumpinya di mana? Apa ada komandan? Apa ada guru mengajar? Ayo mari teman-teman, kita kumpul di lampu di sana. Nggak ada kan? Itu nalurinya gitu. Lihat aja, binatang apa sih? Begitu matahari terbit pada di sebelah barat, hilang gelap-gelap. Aduh, loyok apa? Ayamnya manggut apa? Burung-burung diam semua. Tapi begitu matahari terbit, di kepak-kepaknya sayapnya, lalu wah berkicau terbang ke sana. Kenapa? Mereka menyukai terang. Satu lagi, kenapa orang kalau mancing ikan ya atau pertanyaan orang melaut itu perginya pagi menjelang malam atau malam menjelang pagi? Malam menjelang pagi. Dan kalau ke sana mereka bawa apa? Pelita. Gak kayak tuh ayam ikan di dasar lah. Mereka bawa serongking lah, membawa lampu yang semakin terang itu saudaraku. Itu semakin mempermudah mereka menjala ikan. Karena ikan begitu ngantar rumpin langsung mereka bisa dapat. Jadi segala makhluk hidup yang bernyawa saudaraku menyukai terang. Pertanyaannya, siapa yang gak suka terang? Halo, apa nggak ada orang di sini? Ini bukan malam kudus sunyi senyap. Koketi biasa lantang. Siapa yang nggak suka terang? Apa? Benar sekali. Yang lainnya, iblis dan konco-konco.
Ya tepat sekali. Iblis dan antek-anteknya saudara yang nggak suka terang ya. Jadi jadi kalau jalan di mana-mana saudaraku, makan di mana nggak suka, nggak enak. Terlalu terang ini restoran, aku mau yang remang-remang. Wah itu tanda-tandanya. Haleluya, haleluya. Ya, makanya saudara lihat di Bali di sana nggak ada kafe-kafe yang terang benderang. Kenapa? Sepi kafe. Coba remang-remang, rumpi semua. Antek-anteknya itu. Ya, jadi kita melihat bahwa ya sekali lagi saudaraku. Ya, Alkitab Mazmur 1 ayat 1 dikatakan berbahagialah, makarios Yunani kan beruntung mujur, hokilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak takut pada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang jangan diminjam, dia lewat aja deh. Itu Alkitab berkata jangan berjalan sambil jalan minta nasihat dia. Ya. Yang kedua dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak berdiri, diri kan diam. Orang yang terus hidup di dalam dosa itu saudaraku, jangan kita tinggal dengan bersama dia. Kecuali kalau dia mau merubah hidupnya dari orang berdosa mau menjadi orang baik, baru kita akan berdiri dengan dia. Tetapi kalau dia berdiri, dia diam, ya, artinya dia ya orang yang tidak mau meninggalkan dosa. Jangan kita berkumpul dengan orang yang demikian. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini pencemooh, orang yang suka mengejek, orang yang suka menghina, orang yang suka mencela, orang yang suka menertawakan kalau ada yang salah, kalau ada yang jatuh. Oh syukur, kapok lu tahu rasa lu. Jangan kumpul kayak orang begitu. Tapi kalau dilihat kita jatuh, dia bilang aduh Pak, kenapa? Enggak apa-apa ya, ya hati-hati, kumpulin orangnya itu. Apalagi kalau dia mau nolong dia, kumpulin dengan dia. Ya, jangan kumpul dengan orang yang suka syukur-syukur kalau kita menderita. Ya, ayat terakhir Matius 5 ayat 16 dikatakan demikianlah hendakmu terangmu bercahaya dan bersinar di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana supaya ya terang Kristus yang ada dalam kita tidak padam, tidak pudar nyala atau terus bernyala saudaraku. Yang pertama, jadilah seperti 5 darah yang bijak. Amin. 5 darah yang bijak saudaraku, ketika dia masuk dalam undangan, dia nggak tahu kapan si mempelai datang. Makanya supaya pelitanya bernyala, dia bawa minyak seret. Amin. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Ya, jangan sampai pelita kita waktu Yesus datang, ya pelita kita padam seperti 5 darah yang bodoh. Oleh sebab itu persiapkanlah minyak senantiasa. Amin. Karena pelita di mana saja harus diisi terus dengan minyak supaya dia tetap bernyala. Artinya saudaraku, ya supaya pelita kita tetap menyala, supaya kita menjadi orang Kristen yang fight, ya yang siap sedia, artinya ya senantiasa kita berdoa, bukan doa. Doa beda dengan berdoa. Doa adalah sebuah percakapan satu arah, walkie talkie. Laporan, pemberitahuan itu doa. Kalau berdoa bercakap-cakap seperti handphone. Yang Tuhan mau kita berdoa. Amin. Ngomong, ngobrol sama Tuhan. Yang kedua, supaya pelita kita terus bernyala, dikatakan kita harus terus memuji Tuhan, bukan menyanyi. Beda memuji sama menyanyi. Kalau menyanyi memang lidah tak bertulah, itu menyanyi. Ya, menyanyi saudara, beda dengan memuji. Memuji ada sesuatu yang kita puji. Kalau ada kata-kata Tuhan, Tuhan yang kita puji. Mari kita memuji Tuhan. Dan yang ketiga, ya supaya pelita kita terus bernyala, Alkitab berkata, renungkan firman Allah, bukan baca firman Allah. Banyak kita saudaraku, kadang-kadang saya kirim doa pagi, doa malam,
Baru saya kirim, langsung bilang, amin, puji Tuhan. Padahal doanya panjang, saudara. Kira-kira dia baca enggak? Ayo yang tertawa-tertawa ini, baca enggak? Iya, belum tahu isinya apa, amin saudara kok. Untung saya enggak bilang, mari sama-sama kita pergi ke neraka, amin. Dia bilang, oh syukur lu. Iya. Ya, jadi ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus ya menjadi 5 darah yang bijak, amin. Ya, renungkan firman Tuhan, jangan baca ya. Ya, dan yang kalau orang yang tidak berdoa, tidak memuji Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, ke gereja seperti ini, haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Begitu keluar gereja, haleluya, lali kabeh tuh firman Tuhan. Yesus masih gagal dengan aku. Air dari mata, dari hidung, dari mulut muncrat kabeh, saudara. Karena mikir nasib. Padahal di gereja, haleluya, amin, yes, aku percaya, aku percaya. Itu orang Kristen yang tidak merenungkan firman Tuhan. Dia cuma datang untuk duduk, dengar, dan diam, saudara. Ya, ya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya pilih kita terus bernyala, dibaptis Roh Kudus itu ya cukup sekali. Tapi untuk dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat, setiap waktu. Sama seperti gelas saudara minum, habis airnya enggak? Bagaimana supaya saudara bisa minum lagi? Diisi lagi. Ya, begitu juga saudara yang kerja. Saudara sudah mengeluarkan energi, ya kadang-kadang ya pikiran kita udah kacau-kacau, pulang di rumah saudara, jangan langsung tersungkur tidur. Datang Tuhan, Tuhan, urapi aku lagi Tuhan, sehingga kesalahan-kesalahanku tadi pagi, siang, malam, ya kau hapuskan Tuhan. Minta lagi. Begitu juga bangun pagi sebelum pergi beraktivitas, minta pengurapan terus, pengurapan ya. Ya, pengurapan itu artinya ya adalah sebuah kemampuan yang Allah berikan kepada orang percaya untuk mengalami janji-janji Tuhan. Tanpa pengurapan saudara tidak akan pernah bisa mengalami janji Tuhan. Ya, karena janji Tuhan saudaraku hanya bisa terjadi bagi orang yang tinggal senantiasa dalam kepercayaan yang utuh. Yang kedua, saudara, pengurapan itu adalah kemampuan Allah yang diberikan kepada orang percaya untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tanpa pengurapan, kita nggak bisa mengerjakan segala pekerjaan Tuhan di muka bumi. Dan yang ketiga, bagaimana supaya pengurapan itu terjadi? Ya, benih memerlukan tanah untuk jadi sebuah pohon yang besar. Aliran listrik ya bertekanan tinggi, dia memerlukan apa untuk menyalurkan alirannya? Atau nanti kalau sampai di rumah ada kabel, pegang untuk kabel ya. Aliran sih tegangan tinggi, dia memerlukan kabel untuk menyalurkan alirannya. Dan bagaimana dengan saudara untuk bisa dapat pengurapan? Kita harus ya tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Yuk mari kita datang kepada Tuhan. Ya, pagi ini ada perjamuan kudus. Dan setelah perjamuan kudus saya akan mengurapi saudara semuanya. Dan yang terakhir adalah kita mengembalikan perpuluhan kita. Mari mungkin Joshua sama Koketik bisa maju ke depan. Perjamuan ini saudaraku, roti dan anggur bukan satu liturgi atau kebiasaan yang dibuat oleh organisasi atau gereja, tapi ini sesungguhnya satu kisah nyata ya, bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana kasih Kristus yang sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu, dan dia akan buktikan lagi hari ini dan sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi jangan ragu akan janji Tuhan, jangan ragu akan firman Tuhan, jangan ragu akan kuasa dan kasih Kristus Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang biarlah Engkau akan meneruskan firman ini dengan lebih jelas lagi Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur pada minggu yang pertama ini Tuhan, kami akan makan roti dan anggur, dan ini adalah tubuh dan darah-Mu. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, menjadi bagian Tuhan
Sehingga kami percaya ada kuasa kebangkitan bersama dengan kami. Ada kuasa pengurapan melalui darah Yesus yang menyertai kami. Kami kuduskan roti dan anggur, kuduskan seluruh jemaat-Mu yang mengikutinya dalam nama Yesus. Amin. Nah, lagu wajibnya tadi itu. Ku mau cinta. Ketinggian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selama. Ini ada ayat saudaraku, bukan jambi-jambi. Tapi saudara kalau suka, saudara mau foto, saudara mau bawa pulang silakan. Ku tetap cinta Yesus Selamanya, ya Aba. Ya Aba, yang sudah menerima roti anggur silakan bangkit berdiri. Dan silakan mengeluarkan rotinya dulu ya. Yang pantatnya jangan. Yang atas dulu rotinya dikeluarin Pak Ferry. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Yang sudah pegang roti angkat di atas kepala kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini roti ini kami percaya dengan iman adalah tubuh-Mu yang tercabik-cabik oleh karena pelanggaran dosa. Saat kami makan, kami percaya kami juga akan mendapatkan kuasa kebangkitan sama seperti Yesus bangkit dari antara orang mati. Terpujilah nama-Mu. Percayakah umat Tuhan bahwa roti ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya kita makan dalam nama Yesus. Silakan dibalik itu bawahnya, plastiknya dilepas, nggak usah sampai habis, sedikit aja supaya nggak tumpah, ya, dikit aja dibuka. Oke, saya tunggu sebentar. Udah, mari angkat di atas kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih, dan inilah iman kami. Ya, anggur ini kami percaya inilah darah-Mu yang telah terkuras. Ya, dari sejak Engkau dipukul sampai Engkau di atas Golgota, sehingga tidak ada setetes darah-Mu yang tertinggal dalam tubuh. Itu membuktikan bahwa Engkau telah menyucikan segala dosa kami dengan tuntas. Bahkan darah yang keluar dari lambung, Engkau berkata inilah kuasa-Mu. Kami percaya saat kami minum ada kuasa yang mengalir dalam tubuh kami. Yang akan menyembuhkan segala organ-organ sel-sel tubuh kami. Menguatkan ya tubuh kami sehingga tetap sehat, terpelihara dengan baik. Terima kasih Yesus. Percaya kau umat Tuhan bahwa anggur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari yang percaya kita minum dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan Tuhan Yesus, ini minyak biasa Tuhan. Aku minta pengurapan-Mu
mengurapi minyak ini Tuhan, sehingga menjadi minyak yang penuh dengan kuasa, minyak yang membuat pelita kami terus bernyala, minyak yang memproteksi kami, melindungi kami. Firman-Mu minyak yang memberi kuasa untuk merebut kekayaan bangsa-bangsa, dan apa saja yang kami pegang berhasil dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, terimalah pengurapan itu dalam nama Yesus. Diberkati, dilindungi, dipelihara Tuhan dengan sempurnanya. Diberkatilah Engkau, diberkati Tuhan, memberi kesehatan, umur yang panjang, dengan berkat-berkat berkelimpahan turun atas Engkau. Diberkati tangan-Mu ini, apa saja Kau kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Diberkatilah Engkau, dilindungi, dipelihara, dicukupi segala keperluan dan kebutuhan menurut kekayaan kuasa Tuhan. Urapi tangan ini Tuhan, menjadi kuasa-Mu yang akan menyertai mereka, yang akan membuat berhasil. Kuasa-Mu Tuhan, yang menyucikan, menguduskan, yang membuat segala yang buruk menjadi baik Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan kuasa-Mu, dengan hikmat Kristus. Diurapilah tangan ini, apa saja yang Kau pegang berhasil. Diberkatilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu menyehatkan segala organ sel-sel tubuh. Apa yang Kau pegang dan kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Diberkatilah Engkau, diberi kesehatan, umur panjang, dengan tubuh yang sehat-sehat, senantiasa diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkatilah Engkau, dipelihara, dilindungi, diberkati tangan ini Tuhan, dalam nama Yesus. Diberkatilah Engkau, dalam nama Yesus, dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan tubuh yang sehat, dipelihara dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Diberkatilah, dilindungi segala tubuhmu dari hal-hal yang buruk, dan diberkati tanganmu sehingga apa yang Kau pegang berhasil. Diberkatilah Engkau, dijaga, dilindungi, dipelihara, menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah, dilindungi, dipelihara, diberkati dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Engkau, menjaga, melindungi, memelihara Engkau. Tuhan memberkati Engkau, memberi otoritas di bawah kuasa, segala hikmat turun atas Engkau dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan kembali koketik. Menjadi setiap minggu awal Bapak Ibu, kita akan mengembalikan berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui perpuluhan kita. Saudaraku, mengembalikan itu artinya bukan haknya kita. Jangan mencuri haknya Tuhan supaya Tuhan memberkati kita lebih lagi. Dan berkat-berkat ini akan dipergunakan untuk operasional daripada gereja ini. Ada yang membutuhkan amplop, lambaikan tangan. Amplop. Enggak, itu di belakang sana. Ada lagi? Kalau amplopnya kekecilan, ada nomor rekening di sini. Ya kan? Ya, ada kan? Main nomor rekening bisa. Kalau ini kan terbatas. Sudah? Oke. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami mengucap syukur dan terima kasih, Engkau mengajarkan kepada kami untuk taat melakukan segala perintah-Mu, dan salah satunya adalah untuk mengembalikan apa yang sudah Kau beri bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan, Aku menghalaukan segala belalang
pencuri, pengerak, yang mencuri dan merusak, yang mengganggu tubuh kami, yang mengganggu ketentraman, mengganggu kenyamanan kami. Dalam nama Yesus. Dan Engkau memerintahkan untuk memberkati jemaatmu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sehingga apa yang mereka beri tidak semakin berkekurangan, tetapi semakin berkelimpahan. Amin. Dalam nama Yesus, semua katakan amin. Amin. Mari kita memberi Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat beribadah di GBI Maker Surabaya. Berikut adalah pengumuman untuk sepekan ke depan. Persekutuan doa GBI Maker diadakan minggu pertama dan ketiga. Diadakan setiap Rabu pukul 7 malam di TX Travel, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 39 sampai 41, Kafling 51. Kul GBI Maker diadakan setiap hari Kamis, minggu pertama, kedua, dan ketiga pada pukul 7 malam via Zoom. Membawa persembahan dan perpuluhan kita dengan hati penuh sukacita. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui scan QR Code atau transfer ke BCA dengan nomor rekening 7880789206. Ibadah Raya GBI Maker tanggal 14 Agustus 2022 pukul 9.30 bertempat di TX Travel, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 39-41, Kafling 51. Akan dilayani oleh Pendeta Guana Tanjung. Jemaat dihimbau untuk memakai face shield dan dilarang melepas masker selama ibadah. Pada saat selesai ibadah, diharapkan untuk segera pulang serta tidak bergerombol. Demikian untuk pengumuman sepekan ke depan. Tetap sehat, tetap berapi-api, terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang terakhir, pembicara kita Bapak Guana Tanjung, saudaraku, ada salah satu dosen yang mengajar kepada saya untuk ambil master teologi. Jadi pengajarannya kuat sekali. Jadi jangan sampai saudara tidak hadir minggu depan, kalau bisa perlu direkam. Bagus pengajarannya. Oke, ajak teman-temannya supaya ya dunia ini semakin lama semakin terang, tetapi tidak semakin gelap. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat kedua tanganmu dan memperluas daerahku. Taruh tangan di atas kepala kita. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada saat ini sebelum kami berpisah satu sama lain, Tuhan, kami mengangkat tangan untuk memberkati pemerintahan kami, Pak Jokowi, Tuhan, sehingga dia melalui jajarannya, Tuhan, dapat, Tuhan, membantu seluruh rakyat-Mu, Tuhan, untuk mengatasi COVID-19. Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan, kuasa-Mu ada di Indonesia, kuasa-Mu ada di orang-orang benar, Tuhan, untuk menjaga melindungi kami dari segala bakteri-bakteri, dari segala virus-virus yang mengganggu tubuh kami, Tuhan. Jemaat di tempat ini juga, Tuhan, dipelihara, dijaga, dilindungi, Tuhan.
Terima kasih Bapak, saudara-saudara kami tidak sempat hadir, kami juga memberkati mereka. Dan juga yang ikuti live streaming dari rumah, kami memberkati mereka. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihibur, yang terbelenggu dilepaskan Tuhan. Yang sedang mengalami jalan buntu, terbukalah jalan-jalan. Yang sedang menantikan pertolongan jawaban-Mu untuk memulihkan ekonomi mereka, dalam nama Yesus aku membuka perminta tingkap-tingkap langit-Mu terbuka dan tercurahlah atas mereka Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu untuk menerima berkat, rahmat, anugerah, kasih dan kemurahan, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami berjumpa lagi pada hari Minggu akan datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Selamat Yesus hari memberkati. Minggu. Ada camilan